Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan salah satu dipimpin doa, Mbak Dea. Kita nyanyi dulu lagu Mentok. Mentok boleh berdiri semuanya. Sini. Nah, silakan duduk kembali. Selanjutnya kalian bisa mengecek sekitar kalian apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada silahkan dibuang di tempat sampah. Bersih ya? Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Buria absen dulu. Silahkan disebutkan yang hari ini tidak masuk. Aza. Lagi Buria mau mengecek grooming kalian satu per satu. Sudah bagus, sudah sesuai. Dan sesuai semua ya, semuanya menggunakan celana jeans dan kemeja putih. Sudah boleh duduk lagi. Nah, Buria akan bercerita sedikit tentang Dudika. Ya. Minggu kemarin Buria membahas apa, Anak? Karakteristik wisatawan. Karakteristik wisatawan. Ya, kita masuk ke materi baru. Kita untuk pertemuan kali ini Buria akan menjelaskan mengenai dampak positif dari industri pariwisata. Nah, sebelum masuk ke materi, silahkan kalian melakukan pretest dulu agar nanti saya bisa tahu sejauh mana kalian paham tentang materi dampak positif industri pariwisata. Buria share itu ya. Silakan gawai atau HP-nya dikeluarkan. Untuk kompetensi dasar hari ini adalah yang pertama untuk 3.3 adalah menganalisis dampak industri pariwisata, dan untuk KD keterampilannya memberikan solusi tentang dampak industri pariwisata. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yang pertama menentukan dampak positif industri pariwisata dan menelaah dampak positif industri pariwisata. Lalu untuk KD IPK keterampilannya adalah mempresentasikan dampak positif industri pariwisata. Nah, lalu untuk tujuan pembelajarannya adalah Buria masih sama menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, yang disajikan menggunakan PPT berupa gambar studi kasus. Serta didik diharapkan dapat menjelaskan dampak positif industri pariwisata sesuai dengan materi yang diajarkan dengan rasa ingin tahu, lalu mendemonstrasikan atau mempresentasikan dampak positif industri pariwisata sesuai dengan materi yang diajarkan dengan percaya diri. Nah, untuk penilaiannya sama menggunakan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, di mana Buria akan mengobservasi kalian selama kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu penilaian pengetahuan menggunakan pilihan ganda, menggunakan aplikasi Google Form, dan penilaian keterampilan menggunakan hasil diskusi atau presentasi kelompok. Selanjutnya saya akan menayangkan video pembelajaran, silahkan disimak. Satu kelompok terdiri maksimal dari 5 siswa, boleh berpindah kursinya. Selanjutnya Buria akan membagikan LKPD soal dari studi kasus dampak positif industri pariwisata. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Yang nomor berapa? Nomor 1. Nah, nomor 1 ini dari segi apa ini? Ekonomi. Kalau dari ekonomi berarti kira-kira apa alasan kamu kok memilih segi ekonomi?
Membeli souvenir. Kalau membeli souvenir itu berarti mendapatkan cuan atau keuntungan ya penjualnya. Sudah selesai? Sudah ya? Kalau sudah selesai, silakan presentasi dari kelompok 1. Ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gambar 1 termasuk dampak positif industri pariwisata dari aspek ekonomi. Alasannya, Jika ada yang mau bertanya, angkat tangan. Ya, silakan Mbak Dea. jelaskan alasan mengapa nomor 2 termasuk dampak positif industri pariwisata. Dari kegiatan diskusi hari ini, kalian mendapatkan apa? Materi apa yang sudah kalian dapatkan? Dengan kelompoknya ya. Ternyata kalau kita mengerjakan sesuatu dengan diskusi, begitu nggih tadi yang saya tangkap dari kalian, itu akan lebih memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Nah, untuk materi ini akan memberikan penguatan materi. Yang pertama mengenai dampak positif dari ideologi yang tadi sudah Buria jelaskan di depan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua. Dan sudah jelas semua, silahkan kalian mengerjakan post test. Untuk post testnya sama, linknya sudah Buria share di grup, silahkan dikerjakan. Dari hasil post test ini sudah menunjukkan bahwa kalian sudah paham, terbukti dari nilai yang sudah tertera di depan ya. Nilainya sudah bagus-bagus semua, 180, 180, 80. Berarti saya anggap kalian juga sudah jelas dengan materi dampak positif industri pariwisata. Nah, untuk kesimpulan hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Hari ini. Coba angkat tangan yang bisa. Ya, Aldenta. Berkembangnya peluang kerja atau usaha. Ya, berkembangnya peluang kerja atau usaha. Ada lagi? Ya. Meningkatnya kreativitas seni dan budaya tradisional dan modern. Selanjutnya saya akan meng-share refleksi kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Silahkan nanti dikerjakan menggunakan gawai kalian. Saya share di grup ya anak-anak untuk linknya. Nah, silahkan dibuka dulu, lalu dikerjakan. Karena sudah selesai mengerjakan refleksi kegiatan, bisa dilihat di depan, itu menunjukkan bahwa kalian juga untuk refleksinya sudah menguasai pengetahuan dan memahami mengenai dampak positif industri pariwisata. Nah, ini bisa dilihat kalian sudah paham. Ya, boleh berdiri sebelum saya mengakhiri pembelajaran biar kalian tetap semangat. Kita akan melakukan tepuk semangat. Saya coba ya. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah,
Selanjutnya, untuk materi berikutnya, Bu Ria akan menjelaskan mengenai dampak negatif industri pariwisata di pertemuan selanjutnya. Karena tadi sudah dampak positif, maka untuk pertemuan berikutnya adalah mengenai dampak negatif industri pariwisata. Nah, sebelum itu saya juga mau bertanya nih, kira-kira pembelajaran Bu Ria ini gimana? Menyenangkan, asik, lalu apa lagi? Menyenangkan, jelas ya? Jelas. Jelas kalau diterangkan. Oke, terima kasih. Setelah saya tutup nanti silahkan kursinya dirapikan lagi, lalu sampah-sampah yang ada di sekitar kalian boleh dibuang di luar. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi